Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauziah dari kelas F7G dengan NPM 2018 01500737. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan hasil wawancara dan observasi klien Broken Home. Yang pertama itu latar belakang. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dari pendidikan. Mengingat bahwa bimbingan dan konseling merupakan suatu kegiatan bantuan dan tuntunan yang diberikan kepada individu pada umumnya dan siswa pada khususnya di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini sangat relevan jika dilihat dari perumusan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi seperti bakat, minat, dan kemampuan. Perceraian memang tidak hanya menimbulkan gangguan emosional bagi pasangan yang bercerai, tetapi juga anak-anak akan terkena dampaknya. Dampak perceraian terhadap anak lebih berat dibandingkan pada orang tua. Terkadang anak akan merasa terperangkap di tengah-tengah saat orang tua itu bercerai. Rasa marah, takut, cemas akan perpisahan, sedih, dan malu merupakan reaksi-reaksi bagi kebanyakan anak dari dampak perceraian. Selanjutnya yaitu deskripsi karakteristik klien. Klien adalah seorang perempuan bernama SR berusia 15 tahun. Ia sekolah di SMP negeri di dekat rumahnya. Ia hobi membaca buku. Ia tinggal di daerah Bogor bersama orang tuanya, yaitu ibunya sendiri. Ia memiliki satu orang kakak laki-laki berusia 20 tahun dan satu orang adik perempuan berusia 7 tahun. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah tetangganya. Saat berusia 10 tahun, ia sudah harus menerima kenyataan bahwa kedua orang tuanya harus bercerai. Sehingga ia bersama kakak dan adiknya dibawa oleh ibunya pergi dari rumah dan bapaknya tinggal di rumah tersebut. Karena perceraian orang tuanya tersebut, ia menjadi anak yang introvert, walaupun pada saat itu ia belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada orang tuanya. Awal mula memahami apa yang terjadi pada orang tuanya yaitu ketika klien berkelas 1 SMP. Sehingga pada saat ini klien merasa murung dan tidak percaya diri karena ia membutuhkan sosok ayah di hidupnya. Selanjutnya yaitu permasalahan yang sering muncul. Permasalahan yang sering muncul yaitu ia menjadi anak yang introvert, tidak mau untuk bergaul atau bermain dengan temannya. Ketika di sekolah, ia selalu tidak fokus untuk belajar karena permasalahan yang dimilikinya. Ia ingin sekali keluarganya utuh dan harmonis seperti temannya yang lain. Tetapi kenyataan yang harus diterima bahwa orang tuanya sudah bercerai sejak ia berusia 10 tahun. Terkadang ia mencari perhatian kepada guru dan teman-temannya dengan berbuat sesuatu hal di kelas seperti melempar pulpen ke depan. Hal tersebut guru sering menegurnya untuk tidak melakukannya lagi karena ia bisa mengganggu temannya yang lain. Selain itu juga ia tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya karena ibu dan kakaknya sibuk bekerja. Hal tersebut membuat klien merasa berdiam diri di kamarnya. Ketika makan saja ia keluar dari kamarnya. Ia merasa hidup sendiri karena tidak ada yang mengerti dengan keadaannya. Di sekolah ia tidak mempunyai teman, begitupun di rumah ia merasa sendiri. Selanjutnya yaitu analisa kebutuhan klien. Dalam hal ini yang klien butuhkan adalah kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Karena walaupun sibuk bekerja, sebagai orang tua harus memberikan kasih sayang kepada anak agar anak tidak merasa diacuhkan. Pada dasarnya, perceraian yang terjadi pada orang tuanya sangat membuat klien hancur, sehingga dengan adanya kasih sayang dan perhatian ibunya bisa membuat hati klien lebih tentram. Klien juga memerlukan komunikasi yang baik dengan ibunya agar terciptanya suasana hangat di dalam keluarga. Karena dengan komunikasi bisa membuat klien berbagi keluh kesah pada ibunya sehingga ia lebih merasa tenang dan sebagai ibu bisa menasihati anak dan memberikan pengarahan yang baik ketika anak memiliki masalah. Dengan komunikasi juga bisa mengantarkan orang tua untuk memahami dan memenuhi kebutuhan anak secara optimal. Selain itu juga ia membutuhkan ibunya untuk bisa memahami apa yang sedang dirasakan. Karena ia sering merasa bahwa ia yang harus bertanggung jawab
atas perceraian yang dialami oleh orang tuanya karena faktor sosio-emosionalnya yang tidak terkontrol. Ia merasa tertekan, marah, dan takut akan permasalahan yang dihadapinya, sehingga membutuhkan sosok orang tua, terutama ibunya yang saat ini dimilikinya, agar permasalahan tersebut segera teratasi. Selanjutnya yaitu potensi yang dikembangkan. Potensi yang dapat dikembangkan oleh klien yaitu hobinya dalam membaca buku. Walaupun ia sering menyendiri di kamarnya, tetapi ia juga tidak lupa membaca buku karena ia tidak bisa fokus belajar ketika di sekolah. Dengan begitu, ia bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya agar prestasinya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Selain itu juga, dengan membaca buku, klien merasa sedikit lupa akan permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya yaitu layanan BK yang tepat diberikan. Layanan BK yang tepat diberikan bagi klien broken home yaitu yang pertama, layanan informasi, yaitu dengan memberikan layanan informasi mengenai motivasi belajar dan menerima keadaan keluarga dengan ikhlas tanpa berpikir seandainya terlahir dari keluarga bahagia. Dengan layanan informasi memungkinkan klien untuk membekali dengan berbagai pengetahuan. Yang kedua, layanan konseling individu. Layanan ini memberikan terkait masalah berkurangnya perhatian dan kasih sayang ibunya karena waktu sehari-hari lebih banyak untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga dan membina komunikasi lebih baik dengan ibunya. Selanjutnya yaitu layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok pada dasarnya adalah layanan konseling perorangan yang dilakukan di dalam suasana kelompok. Dalam layanan ini bisa membantu mengurangi kecemasan klien dalam berkomunikasi, khususnya klien yang sering menyendiri sebagai akibat adanya disharmonis keluarga. Yang terakhir yaitu layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten adalah layanan bantuan kepada individu untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Tujuannya adalah untuk menambah wawasan dan pemahaman, mengarahkan penilaian, sikap, menguasai cara-cara atau kebiasaan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Broken home bukanlah akhir dari segalanya bagi kehidupan kita. Jalan kita masih panjang untuk menjalani hidup kita sendiri. Pergunakanlah situasi ini sebagai sarana dan media pembelajaran guna menuju kedewasaan. Mungkin saja ini merupakan sebuah jalan baru menuju pematangan sikap dan pola berpikir kita. Munculnya masalah broken home menimbulkan suatu perasaan menyesal pada remaja. Munculnya rasa ketidakpercayaan diri menyebabkan semakin hancurnya perasaan yang dimiliki karena permasalahannya tersebut. Kedekatan dengan orang tua semakin kecil karena sibuk bekerja menimbulkan asumsi bahwa orang tua tidak sayang lagi kepada anaknya, bahkan tidak perhatian lagi kepada anaknya. Masa remaja merupakan masa di mana seorang mengalami peralihan karena ia akan menginjak dewasa. Dalam masa remaja membutuhkan perhatian dan bantuan dari orang-orang terdekat, terutama oleh orang tua. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.